Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah innakum bil khair. Taib. Sanata'allam an ismi dhamiril muttasil. Qabla bidayati ta'allumana hayya bina nabtadi'u bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Sebelum beranjak ke pembahasannya, Ibu akan memberikan beberapa mufrodat yang harus kalian ketahui. Qalliduni ba'da talfidhi. Ikutin ya setelah perkataan Ibu. Al-mufrodah al-awwal bisatun. Qalliduni ba'da talfidhi. Bisatun. Bisatun. Taib. Bisatun al-makna permadani. Al-mufrodah al-thaniyah jadwalun. 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 Jadwalun al-makna jadwal atau schedule. Al-mufradah ats-tsalitsah jarasun. 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 Al-makna bel. Ar-rabi'ah jidarun. 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 Al-makna dinding. Al-mufradah al-khamisah hibrun. Qalliduni ba'da talfidhi. Hibrun. 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 Al-makna tinta. Al-mufradah al-akhirah haqibatun. 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 Al-makna tas. Nah, tadi itu adalah beberapa mufradat baru yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, kita akan memasuki ke pembahasan isim dhamir muttasil. Taib. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mempelajari tentang isim dhamir muttasil? Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Isim dhamir muttasil adalah kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Contohnya adalah baituka. Asalnya dari kata baitun dan ka. Ka ini adalah salah satu huruf dari isim dhamir muttasil. Baitun artinya rumah dan ka artinya milik kamu laki-laki. Baituka artinya rumahmu laki-laki. Isim dhamir muttasil juga digunakan untuk menyatakan sebuah kepemilikan. Jika ingin menggunakannya dalam sebuah kalimat, maka cukup ditambahkan imbuhan tertentu dengan disesuaikan siapa pelakunya. Nah, setiap pelaku memiliki isim dhamir muttasil yang berbeda-beda. Jika kalian ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang isim dhamir munfasil, ada ana, nahnu, anta, anti, huwa, dan hiya. Nah, dalam isim dhamir muttasil juga ada ana diganti dengan ya mati atau ya sukun. Nahnu diganti dengan na panjang. Nah. Kemudian anta diganti dengan ka. Anti diganti dengan ki. Huwa diganti dengan hu. Dan hiya diganti dengan ha. Ya sukun berarti milik saya. Contohnya di sini adalah kolami. Kolami berarti pulpen saya atau pulpen milik saya. Kemudian nahnu. Nahnu diganti dengan na panjang. Di sini contohnya adalah kolamuna. Kolamuna yang berarti pulpen kami atau pulpen milik kami. Selanjutnya anta. Anta isim dhamir muttasilnya adalah ka. Di sini contohnya kolamuka. Kolamuka artinya pulpen kamu laki-laki atau pulpen milikmu laki-laki. Selanjutnya ada anti. Anti isim dhamir muttasilnya adalah ki. Contohnya di sini adalah kolamuki yang artinya pulpenmu perempuan atau pulpen milikmu perempuan. Kemudian ada huwa. Huwa isim dhamir muttasilnya adalah hu. Di sini contohnya adalah qalamuhu. Qalamuhu yang berarti
pulpennya atau pulpen milik dia laki-laki. Yang terakhir ada hiya. Isim dhamir muttasil hiya adalah ha. Di sini contohnya adalah qalamuha. Qalamuha yang berarti pulpennya. Pulpennya perempuan atau pulpen milik dia perempuan. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan isim dhamir muttasil bahwa setiap isim yang diikuti isim dhamir muttasil itu tidak boleh menggunakan alif lam atau tanwin. Tanwin itu berbentuk an, in, un. Ya. Sekali lagi, jika isim diikuti dengan isim dhamir muttasil, tidak boleh menggunakan alif lam atau tanwin. Contohnya seperti kursiyun atau al-kursiyu. Jika ingin disambung dengan isim dhamir muttasil, maka alif lam dan tanwinnya harus dibuang menjadi kursiyuka atau kursiyuki atau kursiyuna atau kursiyi, kursiyuha atau kursiyuhu. Tuh, bisa dipahami? Oke, baik. Sekarang kita langsung kepada latihannya ya. Nah, di sini ada latihan kelima. Yang pertama adalah bisa tuh. Bisa tuh. Bisa tuh ketika didekatkan dengan isim dhamir muttasil huwa menjadi bisa. Nah, bagaimana jika digabungkan dengan isim dhamir muttasil hiya menjadi bisa tuha. Sahih. Bisa tuha. Selanjutnya, jika digabung dengan isim dhamir muttasil anta menjadi bisa tuka. Sahih. Bisa tuka. Jika digabung dengan dhamir muttasil anti, bisa tuki. Sahih. Bisa tuki. Kemudian, jika digabung dengan ana, bisa ti. Sahih. Bisa ti. Selanjutnya, jika digabung dengan nahnu, bisa tuna. Sahih. Bisa tuna. Selanjutnya, jadwalu. Jadwalu jika disambungkan dengan isim dhamir muttasil huwa menjadi jadwaluhu. Sahih. Selanjutnya jika digabung dengan hiya menjadi jadwaluha. Jika digabung dengan dhamir anta jadwaluka. Sahih. Jika digabung dengan anti jadwaluki. Sahih. Jika digabung dengan ana jadwali. Jika digabung dengan nahnu jadwaluna. Sahih. Jadwaluna. An-namra as-salisah jarasu. Jika digabung dengan isim dhamir muttasil huwa menjadi jarasuhu. Sahih. Jika digabung dengan hiya jarasuha. Sahih. Jika digabung dengan anta jarasuka. Sahih. Jika digabung dengan anti jarasuki. Sahih. Jika digabung dengan ana jarasi. Sahih. Jika digabung dengan nahnu jarasuna. Oke, sahih. Selanjutnya, an-namra ar-rabi'ah. Jidaru. Jidaru jika digabungkan dengan isim dhamir muttasil huwa menjadi jarasuhu. Sahih. Jika digabung dengan isim dhamir muttasil hiya jarasuha. Taib. Sahih. Jika digabung dengan anta jarasuka. Sahih. Jika digabung dengan anti jarasuki. Sahih. Jika digabung dengan ana jarasi. Sahih. Dan jika digabung dengan nahnu menjadi jarasuna. Taib. Sahih. An-namrah al-khamisah hibru. Jika artinya menjadi tintanya laki-laki, apa kira-kira bahasa Arabnya?
Sahih, hibruhu. Kalau tintanya perempuan menjadi sahih, hibruha. Kemudian tintamu laki-laki, hibruka. Sahih. Tintanya perempuan, hibruki. Sahih. Selanjutnya jika menjadi tintaku, hibri. Sahih. Dan terakhir, jika menjadi tinta milik kami atau tinta kami, hibruna. An-namroh al-akhirah hakibatu. Hakibatu. Taib, hakibatu al-makna tas. Coba kalian bahasa Arabkan tasnya laki-laki. Sahih, hakibatuhu. Tasnya perempuan, hakibatuha. Sahih. Tasmu laki-laki, hakibatuka. Tasmu perempuan, hakibatuki. Tas saya, hakibati. Tas kami, hakibatuna. Sahih. Taib, yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika isim atau sebuah benda diikuti dengan isim dhamir muttasil ana, yaitu ya sukun, harokat akhirnya berubah menjadi kasroh, sehingga menjadi jidari, jadwali, hakibati. Sedangkan ketika isim atau kata benda bertemu dengan dhamir muttasil lainnya, harokat akhirnya menjadi dhammah. Kursiyuka, kursiyuki, kursiyuna, kemudian jidaruka, jidaruki, jidaruna, dan lain sebagainya. Bisa difahami ya? Baik, kita berlanjut kepada pengaplikasiannya dalam sebuah kalimat. Nah, yang pertama, jika menggunakan isim isyarah. Seperti yang sudah kita pelajari, isim isyarah itu ada 4 buah, yaitu ada hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Hadza, hadhihi yang berarti ini, dan dzalika, tilka yang berarti itu. Jika digabungkan, maka disesuaikan dengan isimnya atau kata bendanya. Contohnya di sini adalah sa'atuka, jamu laki-laki. Kalau digabung dengan isim isyarah menggunakan hadhihi. Hadhihi sa'atuka. Karena sa'atun itu mu'annas, maka isim isyarahnya juga harus mu'annas. Sa'atuka. Tuh. Kemudian contoh selanjutnya, sa'ati. Sa'ati. Artinya jamku. Jamku. Jika ditambahkan dengan isim isyarah tilka menjadi tilka sa'ati. Nah, kenapa menggunakan tilka? Karena sa'atun adalah mu'annas, sehingga harus menggunakan tilka. Yang artinya itu jam saya. Bisa dipahami ya? Jadi, jika ingin membuat sebuah kalimat menggunakan isim isyarah, tinggal disesuaikan dengan kata bendanya, yaitu mu'annas atau mudzakkar. Kemudian isim isyarahnya juga harus sesuai, mudzakkar atau mu'annas. Ibu kasih contoh ya. Misalnya, contohnya misbahuka. Misbahuka artinya lampumu. Misbah. Kalau misbahuka berarti dia menggunakan hadza atau hadhihi. Taib. Menggunakan hadza menjadi hadza misbahuka. Sahih. Contoh lagi, pintumu perempuan. Babuki menggunakan dzalika atau tilka. Dzalika. Sehingga menjadi dzalika babuki. Taib, selanjutnya dalam penggunaan adawatul istifham atau kalimat tanya. Contohnya di sini adalah pertanyaan yang paling sering kalian dengar. Mas muka atau emas muki. Nah, jika yang ditanya ka atau ki, maka jawabannya menggunakan dhamir muttasil ya sukun atau kata ganti saya menjadi ismi. Misalnya ismi Ibrahim. Mas muka
ismi Ibrahim. Tuh. Atau untuk perempuan, masmuki ismi Fatimah. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, contoh yang kedua. Aina madrasatuka? Aina madrasatuka? Nah, coba kalian lihat. Di dalam pertanyaannya ada isim dhamir muttasil anta, yaitu ka. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Menggunakan isim dhamir muttasil ana, yaitu ya sukun. Jadi madrasati. Misalnya di sini adalah madrasati amama syari'i. Tuh. Kalian bisa menggunakan dzaraf makan di sini untuk mengetahui letak suatu tempat. Di sini dzaraf makannya adalah amama. Madrasati amama syari'. Bisa dipahami ya? Oke, contoh yang ketiga. Pertanyaannya adalah menggunakan hal. Hal dzalika abuka? Hal dzalika abuka? Apakah itu ayahmu? Nah, untuk jawaban dari hal hanya ada dua pilihan, yaitu na'am dan la. Jika setuju, menggunakan na'am. Jika tidak setuju, menggunakan la. Nah, kalau menggunakan na'am, kalian hanya perlu mengganti dhamir muttasilnya saja menjadi na'am dzalika abi. Jika menggunakan la, objeknya harus diganti. Contohnya di sini adalah la dzalika ammi. Tidak, itu adalah paman saya. Tuh, bisa dipahami ya? Oke, sebelum kita ke latihan, Ibu mau kasih contoh lagi. Misalnya, Aina fasluki? Aina fasluki? Oke, Ibu kasih contoh lagi ya. Hal hadza kursiyuki? Hal hadza kursiyuki? Baik. Nah, sekarang kita berlanjut pada at-tadrib at-tasi'ah atau latihan ke-9. Hati asyaklal kalimah wa ayyad ad-dhamair. Silakan kalian berikan harokat atau tanda dan berikan domir yang sesuai dengan kalimat tersebut. Nomor 1. Masmu nuktoh ya akhi ismi Muhammad. Apa jawabannya kira-kira? Sahih. Masmuka ya akhi ismi Muhammad. An-namra as-saniyah hadza akhi ismu nuktoh Ibrahim. Apa jawabannya? Baik, hadza akhi ismuhu Ibrahim. An-namrah as-salisa hadhihi ukhti ismu nuktoh Fatimah. Apa jawabannya? Sahih, hadhihi ukhti ismuha Fatimah. As-su'alul ba'da ana talibah ismu nuktoh faizah. Apa jawabannya? Sahih, ana talibah ismi faizah. As-su'alul ba'da tilka muwazzafah ismu nuktoh Salma. Apa jawabannya? Sahih, tilka muwazzafah ismuha Salma. An-namrah as-sadisah Fatimah indaha shadiqah ismu nuktoh Aisyah. Apa jawabannya? Sahih, Fatimah indaha shadiqah ismuha Aisyah. An-namrah as-sabi'ah hal ismu nuktoh Nabilah? Na'am, ismi Nabilah. Apa jawabannya? Sahih, hal ismuki Nabilah? Jawabannya na'am, ismi Nabilah. As-su'alul ba'da hal hadhihi madrasatu nuktoh. Hal hadhihi madrasatu nuktoh.
hadhihi madrasati. Sahih. Hal hadhihi madrasatuka atau hal hadhihi madrasatuki? Jawabannya na'am, hadhihi madrasati. Baik. As-su'alul ba'da, afwan, di sini seharusnya hadhihi ukhti Muhammad. Ismu nuktoh-nuktoh Siti Hajar. Apa kira-kira jawabannya? Sahih. Hadhihi ukhti Muhammad. Ismuha Siti Hajar. An-namrah al-akhirah. Wa hadha Abu Fatimah. Ismu nuktoh-nuktoh Taufiq. Apa kira-kira jawabannya? Sahih. Hadha Abu Fatimah. Ismuhu Taufiq. Taib. Kalian hari ini sudah mempelajari tentang isim dhamir muttasil, apa saja huruf-hurufnya, dan bagaimana cara pengaplikasiannya dalam sebuah kalimat. Dengan itu, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.